rezeki kami akan diambil atau ada saingan. Saya percaya bahwa rezeki itu Allah sudah atur. Allah sudah atur. Semua orang sudah diberikan rezeki. Dapur Marasa mau membagi resepnya atau tidak, tetap segitu rezekinya. Tapi dengan membagi resep, banyak orang yang bisa membuka peluang usaha dari resep itu, dan itu membuat saya bahagia karena bisa membahagiakan orang melalui resep makanan. Nama saya Fajar, ibu dari 4 orang anak, semua laki-laki. Saya seorang PNS di Universitas Hasanuddin. Hobi saya ya buat makanan untuk keluarga. Nama usaha saya Dapur Marasa. Dapur Marasa ini saya rintis sekitar 10 tahun lalu, tapi ramai di medsos sekitar 7 tahunan belakangan ini. Jadi awalnya cara penjualannya hanya di orang sekitar dan teman-teman dan keluarga. Dapur Marasa itu menu yang andalan, sebenarnya beberapa jenis masakan yang kami sediakan di Dapur Marasa. Ada makanan kue-kue tradisional Bugis Makassar itu seperti barongko, katirisala, bolu peca, sikaporo. Terus mengenai masakannya ada itik paleko, ayam nasuliku, dan terakhir dan merupakan andalan kami adalah sokok pulu mandoti. Kenapa saya harus memilih sokok pulu mandoti? Pertama, karena saat itu 7 tahun lalu pulu mandoti belum terlalu banyak yang lirik sebagai usaha. Kenapa saya memilih masakan tradisional? Karena boleh dikata masakan tradisional itu hampir punah, diganti dengan makanan milenial, diganti dengan makanan kekinian. Coba boleh tanya anak-anak kita, keluarga-keluarga kita yang usia 15-an, apalagi 10 tahunan sekarang, kenal tidak dengan itik paleko, tahu tidak dengan ayam nasuliku. Produk kami, sokok pulu mandoti dan beberapa menu pilihan seperti ayam liku, itik paleko, sambal teri, sebenarnya ada sambal teri, terus serundeng kelapa. Cara memasarkannya melalui WhatsApp, melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan fanpage Dapur Marasa. Hampir semua resep yang kami gunakan adalah resep turun-temurun. Saya dibantu oleh beberapa kerabat sekaligus sebagai karyawan kami. Jadi hampir tidak ada orang lain, semua keluarga yang kebetulan tinggal di rumah. Resep ini dari turun-temurun karena saya modifikasi, jadi hampir kalau menggunakan resep keluarga 100%, selalu berubah rasanya, karena saya ingin resep ini bukan hanya saya yang bisa di rumah, jadi semua orang di rumah, walaupun saya kemana-mana, saya tidak tinggal sama mereka, semua pekerjaan jalan, orderan jalan, jadi saya patenkan, saya tempel di dinding dapur, siapapun orang rumah bisa memasak dengan resep paten itu. Kenapa Dapur Marasa selalu share, bahkan membagi resep, baik triknya maupun tipsnya. Rezeki kami akan diambil atau ada saingan. Saya percaya bahwa rezeki itu Allah sudah atur. Allah sudah atur. Semua orang sudah diberikan rezeki. Dapur Marasa mau membagi resepnya atau tidak, tetap segitu rezekinya. Tapi dengan membagi resep, banyak orang yang bisa membuka peluang usaha dari resep itu, dan itu membuat saya bahagia karena bisa membahagiakan orang melalui resep makanan. Ya, dalam menjalankan usaha Dapur Marasa ada beberapa pengalaman pahit atau yang tidak menyenangkan. Misalnya
tiba-tiba customer membatalkan, meng-cancel orderannya, padahal kami sudah sedia bahan-bahan. Nah, untuk kedepannya saya setiap untuk mengatasi hal itu, jadi saya tetapkan sebagai SOP cara mengorder di Dapur Marasa. Pertama, customer harus membayar uang muka, supaya kalau ada dan dalam perjanjian itu uang muka, kalau ada cancel atau batal order, saya tidak mengembalikan uang muka tersebut. Itu salah satu trik untuk meminimalisir orang membatalkan orderan. Karena hampir sebenarnya Dapur Marasa itu banyak yang mau order dari luar kota, tapi mengingat kami rata-rata menu kami selalu bersentuhan dengan santan, cepat basi, jadi kami membatasi. Ada beberapa kota yang bisa kami layani untuk menu-menu tertentu. Misalnya Itipaleko itu kami frozenkan dulu dan memilih pengiriman yang one night service yang sehari tiba. Itu beberapa, dan hanya melayani kota besar seperti Surabaya, Jakarta. Beberapa langganan kami di Makassar misalnya, karena ini menu kami menu tradisional, hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang yang paham dan pernah mencicipi yang sering order. Misalnya para guru besar, dokter-dokter di Universitas Muslim Indonesia, Universitas Hasanuddin, itu rata-rata pelanggan kami adalah guru besar. Dan karena kami paham para pelanggan kami usianya tidak muda lagi, maka kami menyesuaikan menu kami supaya pertama, memang kami tidak pernah menggunakan penyedap rasa, tidak pernah, kami sudah bertahun-tahun tidak menggunakan. Kedua, kami meminimalisir penggunaan garam karena hampir kami kenal pelanggan kami itu berusia tidak muda lagi. Kalau kue tradisional seperti barongko, katirisala, sikaporo, wodu peca hampir tiap hari. Barongko itu biasa sampai 50 pieces per hari. Terus sokok puluk mandotik dalam per minggu itu, per pekan itu kadang sampai 4 atau 5 tampah per pekannya. Kadang juga lebih. Seperti waktu bulan puasa menu Idul Fitri itu kami hampir membuat 20 ekor ayam kampung, nasuliku ayam kampung, 20 ekor nasuliku ayam potong. Itu pun kami tetap tidak open order, hanya orang-orang tertentu yang mengorder ke kami, karena selain menjaga rasa, kalau saya pikir kalau banyak orderan nanti keteteran, terus rasa tidak menjamin. Jadi untuk menjaga kualitas saya membatasi orderan, bukan karena apa, ya itu tadi untuk menjaga rasa. Oh iya, selama pandemi Dapur Marasa hampir tidak merasakan. Bahkan pada saat tahun lalu, Idul Fitri tahun lalu, karena pandemi, orderan di saat Idul Fitri banyak yang tidak pulang kampung, banyak yang tidak mudik. Beberapa orderan terpaksa kami cancel karena kami kewalahan untuk memenuhi jumlah pesanan itu. Karyawan juga seperti biasa, tetap bekerja seperti biasa, mengerjakan orderan yang masuk. Jadi begini, Dapur Marasa ini semoga kedepannya tetap eksis menyajikan menu-menu tradisional Bugis Makassar, khusus Sulawesi Selatan yang hampir punah. Jadi kami berharap dengan hadirnya Dapur Marasa, dengan beberapa orang yang mengikutinya, yang ikut juga membuka usaha seperti kami berharap makin banyak usaha-usaha yang sama supaya makanan tradisional tetap lestari, tidak ditinggalkan oleh anak-anak kita nanti. Jadi semua kedepannya Dapur Marasa tetap eksis mengusung tema makanan tradisional. Buat teman-teman yang ingin memulai usaha kuliner,
salah satu syarat yang harus kita miliki, jangan malu. Pertama, jangan malu. Terus yang kedua itu perbanyak teman, perbanyak promo di media sosial. Terus yang kedua, selanjutnya itu ini yang penting, selalu menjaga resep. Resep itu tidak boleh berubah. Misalnya hari ini saya pesan makanan, terus besoknya saya pesan lagi, rasa dan volumenya sudah berubah. Jangan sekali-sekali lakukan itu. Karena apa? Pertama, pelanggan akan menjauhi kita. Terus yang kedua, jangan membeda-bedakan pembeli. Perlakukan pelanggan sama. Biasanya apalagi kalau target pemasaran kita melalui media sosial, selalu jaga sikap di media sosial. Tetap konsisten, tetap upload yang bagus, yang bisa memberi nilai lebih kepada jualan kita.